Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, subscriber, netizen, Pak bergaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, keberuntungan, hidayah, pemahaman, diberi kemudahan dalam semua urusan, dan dapat rezeki yang halal, nyata, dan dapat di dunia. Amin Allahumma amin. Senantiasa saya mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan apa yang didoakan oleh Mas Iswayudi, Mas Tis ketika buat konten dikabulkan semua. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, di depan tadi adalah penggalan daripada video di mana rekaman itu saya dikasih tahu teman saya itu kejadian banjir bandang di Yunani. Sebelum saya masuk konten saya, saat ini banyak bencana alam yang terjadi baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Bahkan terkadang eskalasinya hampir di luar prediksi manusia, dan kualitas dari bencana-bencana itu sendiri pun hampir-hampir tidak dibendung dengan ilmu pengetahuan yang selama ini manusia kuasai. Contoh bencana yang di Libya, gempa yang di Maroko, yang di Hong Kong, dan di lain-lain. Baik itu bencana banjir, kekeringan, maupun angin tornado, itu sudah terjadi saat ini. Dan kalau nggak salah, sudah pernah kita kabarkan pada konten kami yang dahulu-dahulu. Itu hakikatnya apa pemirsa? Yaitulah proses yang harus dilewati pada kehidupan dunia ini. Pada intinya bahwa hidup di dunia ini tidak langgeng. Hidup tidak langgeng. Suatu saat akan berubah terus. Sehingga mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk menerima pemahaman daripada apa sebenarnya kejadian itu, dan kita bisa mengambil manfaat daripada apa yang terjadi akhir-akhir ini. Ini lebih khusus, video di depan tadi adalah kejadian bencana alam yang ada di Yunani. Sebatas pengetahuan saya sangat kecil ini, sangat minim ini, Yunani itu sebuah negara yang sangat tua sekali. Bahkan sebelum Masehi sudah banyak diceritakan seperti itu di Yunani sana. Bahkan di sana dulu berkembang daripada ilmu-ilmu tingkat tinggi, misalnya ilmu filsafat. Terus di sana juga lahir daripada tokoh-tokoh filsafat yang sangat besar. Itu sudah kita pelajari di sekolah-sekolah dulu, disampaikan oleh orang-orang yang memberi kita pelajaran bahwa termasuk di antara sumber daripada budaya-budaya negara sana itu yang mengawali adalah suatu negara yang disebut sebagai Yunani. Demikian tinggi budaya waktu itu, budayanya. Bahkan ada filsafat-filsafat yang bersumber dari orang-orang Yunani. Bisa disimpulkan bahwa di sana sudah lama kebudayaan secara dunia ini sangat tinggi sekali. Namun akhir-akhir ini saya juga mendengar kabar bahwa Yunani sekarang kalau nggak salah mengalami kemunduran yang luar biasa. Secara ekonomi sudah banyak disimak, secara dampak-dampaknya berbalik daripada kejayaan dia waktu dulu itu sekarang ini. Nah, di sini saya ingin tahu sih gaibnya bencana-bencana yang ada di Yunani itu apa sebenarnya? Adakah ini merupakan pesan buat kita manusia? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kehidupan selalu berjalan, berputar terus, bergerak terus. Yang dulu jaya, sekarang hancur. Yang sekarang mungkin tidak dianggap, mungkin suatu saat jadi jaya. Itulah dunia. Yang dulu tidak ada, jadi ada. Yang dulu hidup, sekarang mati. Nah, itu begitu terus. Di sini saya ingin membuat konten mengenai kejadian di Yunani itu apa sebenarnya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil saat ini. Mohon doanya,
Mudah-mudahan ada makhluk yang tahu dan mau bercerita mengenai apa sebenarnya kejadian-kejadian di Yunani itu. Kali ini saya temani medio saya Mas Titis. Assalamualaikum Mas Titis. Waalaikumsalam. Sehat Mas Titis? Alhamdulillah sehat, Mbak. Terima kasih banyak. Jangan panggil Mbah, kamu materi pasaran malah. Terima kasih banyak atas kerjanya sampean. Banyak orang diberi kepahaman tentang apa misi daripada BG ini. Banyak orang inbox saya seperti itu. Ya, alhamdulillah. Dan pesan saya, kalau mau belajar diarahkan yang terdekat dengan mereka. Jadi nggak jauh-jauh ke PG seperti dari Madiun kemarin, kasihan. Dari Madiun jauh-jauh ke sini, ya kan jauh loh. Tuh ya kita arahkan yang terdekat. Ikuti arahan dari rekan-rekan kami yang diarahkan oleh Mas Is atau Mas Siti sama amaliyahnya. Pada ini kita belajar bertobat kembali pada Allah, belajar beribadah yang benar setelah syariat maupun hakikat. Soal keilmuan itu penting menurut saya kan gitu. Belajar aja. Gitu Mas Sitis. Pengalaman sendiri kan kamu alami kan? Ya dulu beling, ya kita semua beling semua dulu. Ini masih terima Mas Sitis? Ini apa sebenarnya terjadi di Yunani sana? Ada pesan apa buat kita? Setahun pada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin saya mohon ya Allah, saya ingin tahu saran gaib hakikatnya apa itu kejadian bencana besar di negara Yunani sana ya Allah. Kalau mau diizinkan, saya mohon ya Allah, dihadirkan yang asli dan mau bercerita dan masuk ke video ini. Menyusup yang menyerupai atau yang mengaku, saya mohon ya Allah tidak jadi ke sini. Assalamualaikum. Makhluk gaib yang tahu apa sebenarnya kejadian ini itu, saya mohon hadir ke sini dan masuk mediator ini. Yang masuk kalau yang asli penyusup yang menyerupai itu masih terlempar. Jadi yang masuk betul Anda yang diizinkan. Saya mohon hadir. 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 Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya energi disesuaikan dengan tubuh ini. Kamu kalau bohong, salam balik pada kamu sendiri, kun fayakun. Allah. Sesuaikan tubuh ini, dibersihkan dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras suaranya. Dengan izin Sang Yang Maha Jaya. Allahu Akbar. Semua penyusup-penyusup di setiap daripada tempat ini dan juga jajaran Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Benteng sikap berpikir lancar dan berbahagia. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau bukan yang asli, assalamualaikum. Kepalamu. Kalau bohong, tembus sallallahu alaihi Muhammad. Waalaikumsalam. Mohon maaf kurang sopan. Anda bawa senjata, taruh dulu, aman. Silakan, taruh dulu senjatanya. Seperti biasa, izinkan saya masuki Anda ya. Ya. Assalamualaikum ya Allah. Suguhan makanan minuman lengkap yang dia suka ya Allah, mohon hadir dan banyak kun fayakun. Allah. Silakan. Diminum. Terima kasih. Iya. Yang keras suaranya, Bos. Ya. Banyak dari tubuh ini bagian yang sedang terluka. Oh, terluka. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mau merokok? Tidak. Tidak, terima kasih. Sebelum kita bicara dengan ilmu yang Anda punya, tolong diobati dulu tuh yang luka tenggorokannya itu, sehingga nyambungnya enak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi.
Sudah. Tidak. Nanti akan sembuh. Terima kasih. Nyambung fresh. Mohon maaf, Anda golongan apa ini? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Waalaikumsalam, selamat datang. Ini Mas Jin punya umur secara manusia? Punya. Berapa usianya Anda? Jauh. Ya. Sudah ada 7.000 tahun yang lalu. 7.000 tahun. Saya panggil nama apa? Ya, panggil saja Yunan. Yunan. Waalaikumsalam Mbah Yunan. Selamat datang di Nusantara. Ini ngomong-ngomong kan jauh sekali. Ini manusia kan banyak yang kurang paham Yunan. Ya. Bagaimana ceritanya kok saya tadi mohon pada Allah. Di Yunan ini kan sekarang banyak bencana itu. Iya. Nah, saya pada Allah saya ingin tahu hakikatnya apa itu. Saya pada Allah dengan izin beliau. Kok Anda yang ke sini masuk tubuh ini? Tadi gimana prosesnya itu tadi, Mbak? Iya. Ya. Proses saya bisa sampai ke tempat ini dan masuk jasad ini. Di mana di saat Anda mengucap sebuah doa. Doa tersebut terhubung kepada seluruh dari dimensi alam gaib. Dan di mana doa itu terhubung langsung kepada Allah. Alhamdulillah. Terus. Di mana sosok yang Anda sebut dalam doa tersebut yang memberikan izin, dialah seorang manusia. Bukan sembarang manusia. Akan tetapi salah satu manusia utama yang disebut di dunia manusia sebagai seorang wali kutub. Allahu Akbar. Di mana wali kutub itu sendiri menjadi seorang wali yang memimpin daripada para wali lainnya, yang menguasai daripada seluruh dunia ini. Hanya ada satu wali kutub, di mana jika terhubung dengan sang wali kutub, maka seperti yang Anda doakan pasti akan terhubung kepada Allah. Dan dari situlah ada beberapa dari golongan malaikat yang datang ke tempat kami. Di sana sangat jauh. Di mana tempat yang kami tempat itu sendiri, tempat yang tidak terdampak sedikit dari bencana-bencana itu. Karena kami sudah menjadi golongan muslim. Sehingga dari golongan-golongan yang bekerja pun mengetahui ada sedikit wilayah di sebuah negeri Yunani itu tidak terkena daripada bencana, badai, maupun banjir bandang di sana. Subhanallah. Dan sebuah tempat itu, tempat-tempat yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Namun tempat tersebut, ya, tempat yang juga memiliki sejarah. Itu saja. Siap. Diam dulu Mbah Yunan. Terima kasih. Jadi memang saya mau pada Allah dan izin beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu Mbah. Bismillah. Jadi itu prosesnya. Ini ngomong-ngomong tadi beliau yang Anda panggil sebagai wali kutub di alam gaib, apa gelarnya itu, Mbah? Iya. Beliau bergelar sebagai raja di alam gaib. Sebagai pembuka dan penutup pintu gaib. Yaitu gelarnya sebagai Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Oke. Nama itu kan ciri khas nama Nusantara. Taunya orang Nusantara loh itu. Lalu sampai sana. Iya. Bagaimana menurut panjenengan, Mbah? Jangan bohong loh, Mbah. Saya tidak berbohong. Seorang wali kutub itu melingkupi seluruh dunia ini. Bukan hanya satu wilayah atau satu bangsa. Di mana seorang wali itu berbeda-beda kedudukan tingkatannya. Jika wali itu wali kutub, maka dari wali itulah yang akan memimpin dari seluruh para wali di zamannya. Oh gitu. Seperti halnya beliau yang bergelar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Itu wali kutub sekarang ini. Dan beliau memimpin dari para wali di zaman ini.
Oh, mohon maaf, itu boleh sebutkan sudah Mbah ya? Sudah Hanya disebutkan? itu saja. Oh iya, untuk manusia yang mana itu yang belum masih dicari-cari orang ya? Belum. Mbak itu kan gelar ya kan? Iya. Oke, terima kasih. Terus ini Mbah Yunan. Mohon maaf ini di Nusantara, jauh ya. Lihat saya seperti ini orangnya cuma tengah suka canda ya kan? Sebelum masuk ke tubuh teman saya ini, pernahkah Mbah Yunan masuk ke tubuh orang lain? Saya pernah memasuki jasad manusia dahulu kala. Dahulu ya, sekarang zaman sekarang loh? Tidak pernah. Oh, kalau dulu pernah? Ya. Oke, zaman dulu ya. Oh ini Mbah Yunan, tadi Mbah mengatakan Mbah tinggal di suatu tempat yang terhindar dari bencana. Nah, ini maaf ini, sebagai apa Mbah Yunan di sana? Saya Ya. sebagai salah satu penjaga. Allahu Akbar. Itu saja. Penjaga ya, bukan pengusaha utama bukan? Ada lain lagi. Ada lain lagi. Kalau boleh Pak Panglima? Ya. Oh, saya Panglima. Selamat datang di tempat saya, Mbah Yunan. Ini saya terima kasih sekali. Alhamdulillah Allah dengan izin dari Nirwana, dengan izin Allah, Mbah datang ke sini kan gitu. Ini banyak gangguan saya jelas ya kan? Ya. Ya, tidak apa-apa. Tinggal dibersihkan saja. Ya, terima kasih. Oh, ini Mbah Yunan. Sebentar. Yap. Baik, gangguan pemirsa. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih berhati-hati. Ya, Mbah. Dan jangan terlalu terfokus dengan gangguannya. Siap. Tapi apa yang dipesankan oleh beliau? Siap. Allahu Akbar. Itu saja. Nggih. Bismillah. Terima kasih pesan Mbah Yunan. Gini Mbah Yunan, usia Mbah Yunan 7.000 tahun secara dunia manusia, ya kan? Tadi masuk ke sini bilang assalamualaikum, itu ciri khas jin yang sudah masuk Islam, ya kan? Bisakah Mbah Yunan bercerita soal keislaman Anda? Iya. Ya. Keislaman saya sendiri bermula di saat dari penguasa utama atau pemimpin dari bangsa kami itu turut hadir saat dipanggil dahulu kala oleh beliau yang bergelar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana bersamaan dengan seluruh penguasa-penguasa di dunia ini. Baru dari situlah setelah pemimpin dari bangsa kami diislamkan secara sempurna, barulah merambah kepada setiap panglima-panglimanya dan seluruh prajurit-prajuritnya. Itu sedikit proses keislamannya secara singkat. Siap. Jadi Mbah Yunan ini Islamnya oleh penguasa Anda gitu ya? Iya. Jadi bukan langsung sama beliau begitu? Tidak. Dulu oleh penguasa Anda lewat pertempuran atau lewat sukarela sampean? Saya Sukarela. sukarela. Karena ketaatan berpimpinan sampean ya. Oh ini ngomong-ngomong, saat dunia manusia kan beda bahasa. Kalau di sini bahasa Indonesia, aku pakai di sana bahasa Yunani. Kok Anda bisa bahasa Indonesia? Iya. Bahasa yang saya gunakan sekarang ini pun sebenarnya di alam gaib sudah banyak digunakan. Bukan hanya dari bangsa gaib, dari golongan jin atau siluman, tapi dari bangsa manusia. Yang mereka manusia-manusia utama juga pun memakai bahasa-bahasa seperti itu. Jika manusia bisa melihat secara hakikat, karena hal itu sendiri tidak terlihat oleh indera manusia. Sekalipun indera keenam yang digunakan oleh manusia tidak akan pernah tembus. Terkecuali manusia itu dibukakan dari setiap hijab-hijabnya hingga pintu-pintu ma'rifatnya itu terbuka sendiri, dibuka oleh Sang Pencipta. Baru manusia itu akan tahu. Jadi kalau begitu benar kiranya bahwa sekarang di alam gaib banyak berbahasa Indonesia gitu ya? Iya. Baik itu golongan jin dan muslim, siluman orang kayangan, orang-orang utama pakai bahasa Indonesia gitu. Iya. Alasannya kenapa itu alasannya Mbah Yunan? Alasannya ya saya sendiri hanya mengikuti daripada pimpinan kami. Siap. Namun itu pun ada beberapa alasan. Dan saya
diperkenankan menyampaikan alasan-alasan itu. Siap. Minum dulu Mbah Yunan. Terima kasih. Sebagai penjaga gagah sekali ya Mbah Yunan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ini masih ke sisi Mbah Yunan pribadi. Tadi Mbah mengatakan menjaga sesuatu tempat yang bersejarah. Saya sama sekali nggak tahu, nggak ada bayangan ini tempat apa itu Mbah. Karena Yunani saya nggak pernah mengikuti bela Yunani. Pak, yang saya tahu sekarang Yunani itu hancur gitu sekarang kan. Iya. Bersejarah itu bersejarah yang macam mana? Kalau memang itu ada hubungan dengan orang-orang utama, bolehkah sebutkan kisi-kisinya tempat yang dijaga? Di mana dahulu kala? Di wilayah Yunani. Di sana sendiri, wilayah yang dikuasai oleh seorang kaisar. Dan Allahu Akbar. di sana juga tersimpan beberapa peninggalan-peninggalannya. Itu secara jelas yang saat ini kami jaga. Oke. Dan tempat itu sendiri sekarang ini banyak tidak diketahui oleh manusia. Manusia hanya mengetahui bahwa kaisar-kaisarnya di masa lalu, kaisar yang hebat, pandai berperang, dan juga pandai dalam bernegara. Namun di balik hal itu, kaisar-kaisar mereka sebenarnya juga seorang manusia yang kaya raya dan menyimpan sesuatu benda-benda tertentu yang tidak bisa mereka ambil secara cuma-cuma. Dan banyak dari manusia-manusia yang ada di sana, mereka memang pandai dari akalnya. Oh, tempatnya beliau itu. Disebut namanya? Kalau nggak salah ini beliau? Ya, nama ini? Ya. Allahu Akbar. Sangat terasa sekali itu beliau itu. Sebagai kaisar dari sana, ternyata itu juga orang utama juga ya. Ya. Alhamdulillah. Ini terima kasih Mbah Yunan. Masih lagi soal Anda. Keislaman Anda kan baru berarti? Baru. Ribuan tahun fasik. Hal menonjol apa yang Mbah bikin waktu itu, yang Mbah perbuat ketika masih fasik? Ayo. Beberapa di antaranya dari golongan seperti kami di sana menipu umat manusia dengan cara mereka semakin hari mereka semakin pandai dan juga semakin hebat. Salah satu yang kami tipu, di mana kami merasuk dalam jasad manusia, membuat manusia itu semakin pintar berperang dengan sesama manusia. Itu salah satunya. Dan dari golongan-golongan lain, mereka juga bekerja hingga akhirnya bisa mencetuskan sebuah paham yang bisa digunakan untuk seluruh dunia. Itu pun bukan dari bangsa seperti kami. Oh, itu diantara yang paling menonjol ya. Di itu mah dulu suka berperang orang sana ya. Iya. Suka diadu gitu ya. Cari yang paling kuat siapa gitu ya. Benar. Ada perlombaan sampai terjadi itu. Nah, itu termasuk yang paling menonjol di bapak perbuat ketika itu masih fasik. Iya. Terus juga mempengaruhi orang menentukan suatu ide, satu teori yang dipakai sampai sekarang itu. Golongan sampean? Bukan. Oh, itu golongan apa itu? Dari golongan iblis. Astagfirullahaladzim. Ya. Terima kasih Mbah Yunan. Pengalaman saya pribadi antara Mbah Yunan dengan saya, mudah-mudahan saya beri pemahaman lah semua itu. Ternyata dunia ini berubah terus kan Mbah Yunan. Yang dulu fasik, ini alhamdulillah kita bersyukur. Sekarang Allah menghendaki, mudah-mudahan kita diberi kepahaman. Mbah Yunan, ini saya tertarik sekali. Tadi Mbah mengatakan dan sesuai dengan apa yang saya ketahui bahwa negara Yunani itu dulu adalah negara yang sangat maju lah. Secara pola pikir manusianya, kebudayaannya, bahkan ada suatu sistem daripada suatu tata negara yang sampai sekarang masih dianut. Kan gitu? Proses negara-negara sampai sekarang sistemnya itu, yang walaupun tadi mengatakan dari golongan bertanduk yang membisiki, nah, Prajaya, bahkan dengan ilmu-ilmunya, bahkan ada tokoh-tokoh filsafat di sana waktu itu.
Bahkan ada juga ada dewa-dewa apalah itu di sana itu. Dewa-dewa apa itu saya kurang tahu. Mbak tahu soal itu dewa-dewa dari Yunani? Mengetahui. Golongan apa sebenarnya itu? Mereka bukan dari golongan seperti kami. Oi. Mereka dari golongan iblis. Oh. Yang sebenarnya dari mereka lah pikiran-pikiran manusia di sana menjadi pikiran yang akhirnya menjadi mereka itu manusia yang pintar dan bisa mempengaruhi setiap jasad manusia, mencetuskan suatu kepintaran itu menjadi sebuah langkah-langkah yang dimana langkah-langkah itu digunakan untuk menjadi langkah bernegara. Dan dari iblis itu sendiri menjelma sebagai seorang dewa-dewi di sana. Di mana dewa-dewi itu sendiri simbol dari kekuatan dan juga sumber daripada Sang Pencipta. Dan dewa-dewi itu sendiri, mereka jika tidak disembah, mereka otomatis akan menghancurkan setiap manusia di sana. Dari hal itu sendiri memunculkan setiap rasa ketakutan yang ada di sana setiap manusianya. Dan dari situlah manusia-manusia di sana pun mereka bukan sembarang manusia. Ada beberapa memang mereka memiliki hubungan dengan kodam-kodam dari manusia utama di masa lampau. Yaitu Syed Anwas. Iya. Sedikit. Dan dari kodam itulah yang mendorong mereka mudah tertipu dari bangsa iblis. Sehingga tipuan itu pun berada di akal manusia. Dan manusia itu pun tidak mengetahui bahwa kepandaian akalnya menjadikan mereka manusia-manusia yang terpandang, manusia-manusia yang hebat. Dan dari hal itulah cara iblis bisa menipu daya manusia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini, di mana sistem-sistem iblis di kehidupan dunia manusia sudah nyata dan sudah menguasai dunia hingga bisa membuat adanya laknat-laknat dari Sang Pencipta itu turun. Karena dari sistem itu sendiri banyak manusia semakin kufur kepada Sang Pencipta. Dan mereka sebagai manusia semakin sombong terhadap Sang Pencipta alam semesta jagat raya ini. Dari hal itulah Sang Pencipta menurunkan daripada bala bencananya kepada setiap wilayah-wilayah yang memang manusia-manusianya semakin jauh dari Sang Pencipta, semakin sombong karena kepandaian akalnya. Dan sistem-sistem yang digunakan oleh manusia Yunani itu sistem yang akhirnya dianut oleh manusia yang ada di seluruh dunia. Di mana dunia ini sudah menjadi cengkraman dari bala pasukan Dajjal. Hingga suatu masa nanti di akhir zaman, Dajjal pun akan turun, akan mudah menguasai dunia. Dan jika memang dari fase akhir zaman sudah bergulir, maka di suatu masa pula akan adanya pemimpin di akhir zaman yang dimana pemimpin itu akan membangun sistem yang baru. Dan sistem-sistem Dajjal itu sendiri harus dihancurkan, dimusnahkan melalui perantara Sang Pencipta, melalui perantara daripada pemimpin di akhir zaman kelak yang akan menjadi pembangunnya. Itulah yang terjadi saat ini di seluruh dunia. Gitu Mbak. Minum dulu Mbak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dari Mbah sampaikan tadi ternyata
selama ini kepandaian dimiliki oleh orang sana itu betul dari golongan bertanduk gitu ya. Iya. Itu ada hubungan Said Anwas gitu kan. Dan memang kenyataannya hasil pemikiran daripada orang-orang sana itu banyak diikuti oleh orang seluruh dunia saat ini kan gitu. Fakta, ya kan? Sehingga mereka memang menurut saya ya semakin jauh pada Allah. Karena bangga dengan penemuan pola pikirnya, dengan sistem mereka punya, akhirnya lupa dengan Allahnya kan begitu. Nah, Iya. saat ini di negara itu banyak sekali bencana. Bahkan kalau nggak salah juga sistemnya sudah mulai hancur, bangkrut istilahnya gitu lah. Nah, dari sisi itu nyata di manusia. Secara goibnya apa itu, Mbah? Bisa cerita, Mbah? Ya. Yeah. Hakikat bencana-bencana itu sebenarnya salah satu pertanda awal dimulainya sebuah penghancuran dari setiap manusia-manusia yang menjadi tolak awal pikiran, yang dimana pikiran-pikiran manusia yang ada di sana itulah yang sedang dihancurkan oleh Sang Pencipta. Dan dari hal itu sendiri timbul dari bencana-bencana besar. Dan dari hal itu pula wilayah Yunani banyak mengalami daripada kehancuran-kehancuran sistem-sistemnya, di mana iblis yang mereka membantu manusia ada di sana pun mereka sudah saatnya mengambil jatah atau upahnya. Dan dewa-dewa itulah mereka bukan membantu manusia lagi, tetapi mereka semakin dan semakin mengambil jatah dan menggerogoti jasad manusianya. Dan di sana sendiri banyak perbuatan-perbuatan dolim dan menyalahi daripada kodratnya sebagai seorang manusia. Hingga akhirnya Sang Pencipta pun menurunkan daripada bala bencananya di sana. Itu yang sebenarnya. Itu berarti istilahnya apa, kejadian bencana alam di sana adalah penghancuran atau apa mau terhapusnya hasil pikir orang sana itu. Benar. Selama ini kan diikut oleh seluruh dunia itu, Mbah. Nah, dan aku pernah baca satu artikel bahwa sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia ini berawal dari situ, Yunani. Memang benar. Banyak pemikir hebat dari wilayah sana. Mereka manusia-manusia pandai, manusia-manusia berilmu tinggi. Namun mereka tidak sadar bahwa di kala itu mereka mendapatkan pikiran-pikiran hebat. Bukan dari Sang Pencipta melalui malaikat, tetapi daripada golongan iblis yang mereka dengan lembutnya menipu manusia yang ada di sana di masa lampau. Hingga dampaknya mereka menjadi manusia-manusia hebat dan sombong, dan di mana mereka memiliki banyak persifatan buruk. Salah satunya keserakahan. Selalu dan selalu berperang terhadap manusia. Oh begitu. Jadi sudah mulai paham saya kenyataannya bahwa itulah titik awal daripada penghancuran daripada hasil pola pikir orang sana. Oh ini dampaknya buat dunia apa lagi kira Mbah? Ya. Dunia manusia nanti akan melihat bahwa Yunani itu akan hancur. Jika sudah memang tiba masanya hancur secara menyeluruh, maka yang ada di seluruh dunia akan mengalami juga kegonjang-ganjingan. Sehingga sistem-sistem Dajjal itu pun yang sudah mencengkram dunia akan perlahan-lahan mulai runtuh dengan adanya bencana-bencana besar. Dan dari hal itu sendiri akan terangkai dan tersusun dengan berbagai peristiwa sampai dengan adanya titik di mana munculnya seorang pemimpin akhir zaman nanti yang akan benar-benar membangun sebuah peradaban yang maju
yang dimana peradaban itu unggul dibanding dari peradaban dari para nabi dan rasul yang sudah tiada. Subhanallah. Karena sang pemimpin akhir zaman adalah penyempurna daripada akhir zaman. Allah. Sehingga sistem-sistem yang diterapkan pun nantinya akan berbeda dengan sistem Dajjal. Sampai segitu dampaknya ini. Kalau saya menyerap apa yang Mbah Yunan sampaikan, ini akan munculnya pemimpin akhir zaman itu. Iya. Ada hubungannya ke sana berarti? Ada. Allahu Akbar. Rangkaian itu masih panjang. Ya. Di mana bencana-bencana ini diturunkan oleh Allah melalui tempat-tempat yang di mana tempat itu sendiri menjadi tonggak awal manusia menjadikan daya pola pikirnya jauh melenceng kepada Sang Pencipta. Seperti sebuah negara-negara yang saat ini sedang terjadi bencana-bencana. Dan itu pun tidak akan berhenti sampai detik ini. Gitu Mbah. Nggih. Saya mulai paham Mbah. Jadi hakikatnya bencana di dunia itu adalah merupakan titik awal daripada positif Dajjal gitu ya. Dan akan negara mana yang mengikuti juga akan mengalami seperti itu nanti dengan munculnya sistem akhir zaman gitu. Iya. Ini sebelum kita berpisah Mbah Yunan, adakah yang mau Mbah sampaikan dunia manusia? Karena sepahaman saya semua berawal dari gaib. Seperti Mbah Yunan dulu fasik, sekarang Islam kan gitu. Jin berarti beribadah pada Allah, kan proses. Iya. Dari alam gaib seperti itu prosesnya. Ini apa yang Mbah sampaikan dunia manusia? Boleh cerita? Iya. Sebagai manusia, selayaknya manusia itu harus memiliki daripada adanya sebuah iman di mana manusia itu hanya makhluk. Bahkan golongan kami juga makhluk. Di mana di atas makhluk itu ada Sang Pencipta makhluk. Dari hal itu sendiri, sebagai seorang makhluk harus memiliki iman kepada Sang Penciptanya. Di mana iman itu harus dibuktikan dengan segala ketaatan perbuatan maupun ucapan dan laku tingkah yang sesuai ajaran yang dibawa dari para rasul. Sehingga daripada di kemudian hari jika memang bencana-bencana itu sudah besar menghantam bumi Nusa, seluruh dunia ini, maka manusia itu akan mendapat daripada sedikit keselamatan. Dan sistem Dajjal yang ingin saya sampaikan sudah sangat kuat, di mana manusia pun tidak tersadar. Sehingga jika manusia masih bersikukuh, mereka masih nyaman dengan sistem Dajjal, maka tunggu saatnya manusia itu juga akan mengalami kehancuran, tidak terselamatkan daripada laknat Sang Pencipta. Jika manusia bertanya, bagaimana selayaknya manusia hidup? Ya, sistem Dajjal memang adanya sekarang ini sudah mendunia. Ya, sebagai manusia, berkuat iman dan sesuaikan saja di mana sistem Dajjal itu sendiri tidak menggerus adanya iman manusia. Jika sudah menggerus iman manusia, maka bisa dipastikan manusia itu sudah menjadi daripada bala pasukan tentara Dajjal. Dan juga jika memang manusia yang hidup sekarang ini mereka sudah nyaman dengan sistem Dajjal ini, maka bisa dipastikan mereka akan mendapat laknat dari Sang Pencipta. Oke, astagfirullahaladzim. Ini sedikit saya ingin tahu, Mbah. Kira-kira hal itu berpengaruh gak buat Nusantara? Sangat berpengaruh. Oh. Kehancurannya pun hampir sama. Siap. Dari bumi sana dengan bumi sini. Namun bumi sini memang belum hancur banyak daripada
wilayah-wilayahnya. Karena daripada paku buminya Allahu Akbar. masih banyak, sehingga wilayah-wilayah ini pun masih terjaga. Nggih, nggih. Mbah Yunan, terima kasih atas semua keterangannya, dan ini saya mohon maaf apabila kami kurang sopan selama Mbah di sini. Ya toh? Beginilah keadaannya. Jadi sudah mulai paham saya bahwa hakikat banyaknya bencana di Yunan adalah merupakan mulai hancurnya sistem Dajjal itu ya. Iya. Nah, dan pesan dapat sampaikan seperti itu. Untuk kami yang di sini khusus, bisa Mbah ceritakan apa pesannya? Ya. Di mana sistem Dajjal ini juga, sebagai seorang manusia sekarang ini, kalian tidak perlu mengikutinya lebih dalam. Cukup sesuaikan dengan keadaan zaman, dan juga perkuat iman supaya sistem Dajjal itu tidak masuk ke hati kalian. Amin. Dari hal itu sendiri, jika memang terjaga, maka keselamatan akan diberikan oleh Sang Pencipta. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Mbah Yunan atas kedatangan dan keterangannya. Silakan kembali ke sana lagi buat bertugas. Terima kasih. Mudah-mudahan suatu saat semua apa yang Mbah ceritakan itu akan terjadi sesuai dengan rencana hanya Allah yang tahu, kan gitu. Ya. Teruskan dulu suguhannya Mbah. Sudah. Nggih. Saya mohon izin. Siap. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sallallahu normal lagi sallallahu alaihi wasallam. Normal. Nggih. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan saya dan makhluk gaib yang punya dari golongan jin yang bercerita mengenai banyaknya bencana di negara Yunani sana. Kalau ingin tahu jelas, kamu paham, silahkan diulang-ulang. Sejauh daya ingat saya, memang negara itu dulu terkenal dengan pemikir-pemikir yang handal, sehingga banyak filsafat, kata-kata bijak yang keluar dari daya pikir orang-orang sana itu. Seperti itu prosesnya. Nah, kalau ingin paham silahkan. Gaib sudah bercerita seperti itu, dan itu nanti akan merambah kemana-mana, dan ini adalah proses juga, proses akhir zaman. Pemirsa, kehidupan dunia ini tidak kekal, tidak abadi. Semua kejadian sudah dikehendaki dan ditakdir oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk yang menolak. Termasuk konten saya ini, insya Allah sudah dikehendaki oleh Allah. Apabila ini kebenaran, itu datang dari Allah, hakiki milik Allah. Jadi banyak kesalahan, itu karena kebodohan kelemahan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat buat kita manusia. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Terima kasih, mudah manfaat. Wassalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu.